Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di ruang belajar online. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang digitasi data vektor di aplikasi LocusJIS. Adapun data-data vektor yang akan kita digitasi tersebut adalah titik atau poin, garis atau line, dan poligon. Untuk melakukan digitasi tersebut, aplikasi LocusJIS haruslah sudah terinstal di ponsel kita. Dalam melakukan digitasi, kita harus menyiapkan bahan digitasi berupa peta maupun citra. Untuk citra, bisa kita gunakan citra online maupun citra hasil download. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan citra satelit di areal sekitar SMK Kota Negeri Pekanbaru yang telah kita download sebelumnya. Adapun langkah-langkah digitasi vektor adalah seperti tayangan berikut. Kita buka terlebih dahulu aplikasi LocusJIS. Dilanjutkan dengan membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, pada proyek tersebut, kita tambahkan layar baru berupa data vektor, yaitu poin, line, dan poligon. Diawali dengan poin. Kita tambah layar baru dengan men-tap icon layer di kanan. Selanjutnya, tap tanda tambah. Kemudian, tap New Empty Layer. Kita isi name of layer pada basic dengan nama bangunan. Kemudian layer status kita isi dengan editable. Selanjutnya tipe geometri kita isi poin. Dan koordinat reference kita buat WGS 84 EPSG 4326. Kemudian tab atribut. Lalu tap tanda tambah di kanan, kemudian isi name of column dengan nama bangunan. Selanjutnya tipe, isi dengan teks data. Kemudian kita centang required field apabila kita akan mengisi informasi data sebelum disimpan. Selanjutnya pilih add. Kita bisa menambah lagi kolom baru dengan men-tap atribut. Tap tanda tambah di bawah dan isi name of column dengan kondisi bangunan. Kemudian tipe kita pilih dengan teks data. Dan required field kita centang, kemudian kita add. Atau kita tambah satu lagi kolom dengan nama misalnya tahun dibangun. Kemudian tipe kita pilih integer, karena ini adalah dalam bentuk angka. Setelah itu kita add. Lanjutkan dengan men-tap label. Aktifkan display label untuk menampilkan keterangan-keterangan tadi di halaman peta. Silahkan atur ukuran tulisan dan warna tulisan. Misalnya kita ambil warna kuning. Berikutnya kita tap style. Kita bisa mengatur shape and size. Misalnya kita pilih triangle atau segitiga. Kemudian size-nya kita ambil 8. Untuk fill color misalnya warna kuning. Sementara stroke color misalnya berwarna jingga. Setelah semua selesai, kita pilih confirm. Selanjutnya, kita buat satu lagi vektor garis atau line dengan cara tap tanda tambah di kanan bawah, kemudian tap New Empty Layer. Pilih name misalnya jalan. Kemudian layer status kita pilih editable.
Kemudian geometri kita pilih line, dan koordinat reference kita pilih WGS 84 EPSG 4326. Berikutnya kita tab atribut. Tab tanda tambah di bawah. Kemudian pada add atribut isi name of column dengan nama jalan. Kemudian tipe kita pilih text data. Dan parameter required field diaktifkan. Kemudian kita add data. Kita tambah satu atribut lagi dengan cara tab tanda tambah, isi name of column dengan kondisi jalan. Isi tipe dengan text data, kemudian aktifkan parameter required dan di add. Selanjutnya tab label. Aktifkan display label dengan memilih salah satu nama jalan atau kondisi jalan. Kemudian kita tab text size dan color kita aktifkan, misalnya warna kuning. Selanjutnya tab style. Kita bisa memilih warna sesuai selera kita, misalnya warna hijau dengan ketebalan garis sesuai kehendak kita, misalnya 4. Setelah selesai, kita confirm. Kita sudah membuat 2 layer, yaitu point dan line. Selanjutnya, kita akan membuat layer baru berupa polygon. Untuk itu, silahkan tab tanda tambah di bagian bawah. Tab New Empty Layer, kemudian pada name kita isi dengan areal. Pada layer status, kita pilih Editable. Kemudian, tipe geometri kita pilih polygon. Pada koordinat reference, kita pilih WGS 84 EPSG 4326. Selanjutnya, tab atribut. Tab tanda tambah di bawah, isi name of column dengan penggunaan lahan atau land use. Kemudian, tipe kita pilih dengan text data. Dan aktifkan parameter required field-nya. Kemudian kita add. Kita bisa menambah kolom lagi, misalnya dengan memberi nama kondisi lapangan. Tipe kita pilih text data dan aktifkan required field-nya. Setelah itu kita add. Selanjutnya tab label. Aktifkan display label. Pilih atribut yang akan kita tampilkan di layar. Atur warna sesuai selera. Misalnya warna kuning. Kemudian tab style. Kita pilih fill color, pada visibility kita tarik ke kiri sehingga dia menjadi transparan. Kemudian warna garis pinggir kita sesuaikan, misalnya kuning. Setelah selesai kita confirm. Setelah ketiga layer kita buat, selanjutnya kita akan lakukan digitasi. Kita awali dengan digitasi titik. Buka data vektor dan pilih bangunan serta citra download. Kemudian, klik 3 titik di sebelah bangunan. Kemudian pilih Create New. Silahkan tempatkan kursor di daerah yang kita inginkan. Untuk menandai titik pada layar, ada beberapa pilihan. Pertama dengan My Location,
kedua dengan screen center, ketiga dengan koordinat, dan yang keempat dengan clipboard. Untuk ini kita gunakan screen center. Artinya kita menandai titik persis di tengah-tengah layar. Sekarang kita tap screen center. Kemudian tap tanda centang. Silakan isi nama bangunan, kondisi bangunan, dan tahun bangun. Silakan dilakukan pengambilan titik sebanyak mungkin, tentunya sesuai kebutuhan. Setelah semua selesai kita lakukan, kita akan lakukan digitasi pada jalan dengan cara yang sama. Aktifkan jalan, klik 3 titik di samping, kemudian pilih Create New. Silahkan amati jalan-jalan mana yang akan kita digitasi. Misalnya jalan-jalan yang ada di sekitar Komplek SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Tempatkan posisi yang akan kita tandai di layar. Selanjutnya kita tap screen center. Kemudian kita geser peta sehingga screen center berada pada titik yang kita inginkan. Kemudian tap lagi screen center. Lakukan terus sampai semua jalan terdigitasi. Setelah selesai, pilih centang. Kemudian isi nama jalan dan kondisi jalan. Setelah itu bisa di-save. Dilanjutkan dengan mendigitasi jalan-jalan yang lainnya dengan cara tap 3 titik di samping, pilih Create New. Sebelum melanjutkan, jangan lupa aktifkan Enable Snapping dengan cara tap 3 titik di kanan atas. Kemudian centang Enable Snapping. Maksudnya agar line baru atau jalan baru yang kita bentuk betul-betul bersambungan dengan line yang ada. Silakan mulai melakukan digitasi line berikutnya. Silakan dilakukan digitasi untuk jalan-jalan yang lainnya.
Berikutnya kita akan melakukan digitasi poligon. Sama dengan digitasi point dan line, kita aktifkan layer poligon. Setelah itu, pilih titik 3 di samping layer poligon. Kemudian, tap Create New. Kita akan digitasi areal SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Pertama, tempatkan titik sudut areal yang akan kita digitasi di central point. Kemudian, tap Screen Center. Dan lakukan hal yang sama pada semua sudut areal. Apabila sudah selesai, tap tanda centang dan isi atribut seperti land use dan kondisi lapangan. Kemudian kita save. Apabila kita ingin membuat poligon baru yang berdampingan dengan poligon yang sudah kita buat terlebih dahulu, kita create new. Kemudian aktifkan snapping dengan cara tap titik 3 di kanan atas. Kemudian tap centang snapping. Setelah itu, kita dapat mengulang digitasi titik batas kedua poligon. Kita akan melakukan digitasi pada areal sekitar waduk. Setelah selesai, tap centang dan lengkapi atribut seperti land use dan kondisi lapangan.
kemudian di-save. Demikianlah langkah-langkah kerja dalam melakukan digitasi vektor, poin, line, dan poligon. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.